Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bu Nafi harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Apabila sudah, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Hari ini, kita akan menjelajah dari Sabang sampai Merauke. Wow, luas sekali Bu Nafi. Ya, kita akan menjelajah dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita lalui di pagi hari ini yaitu ada 3 mapel mengenai bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Mari kita mulai. Keragaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan. Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, ras, daerah, kepercayaan, agama, dan lain-lain. Salah satu keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia yaitu rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat dengan keunikan masing-masing. Adanya keberagaman tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Salah satu dampak positif dari adanya keberagaman yaitu menjadikan sebuah negara itu menjadi kaya, bisa menjadi sumber devisa, menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia, menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis, menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan toleransi. Namun, keberagaman tersebut juga memiliki dampak negatif. Apa saja? Nah, antara lain bisa memunculkan persaingan. Selain itu, bisa memunculkan sikap negatif seperti egoisme kelompok atau golongan, fanatisme, dan sebagainya. Negara itu pun juga mudah terpecah belah. Sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang baik harus mampu menyikapi perbedaan yang ada secara bijak. Kali ini kita akan merujuk ke rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia itu ada banyak sekali. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Yuk kita mulai menjelajah. Nah, rumah adat yang ada di Aceh itu namanya Krong Bade. Di Sumatera Selatan namanya Rumah Limas. Di Sumatera Barat dinamakan Rumah Mandar.
Di Sumatera Utara, rumah bolon. Di Riau, rumah selaso jatuh kembar. Di Kepulauan Riau, Melayu atap 5 sepotong. Di Jambi, rumah panggung. Di Bengkulu, rumah bubungan 5. Di Bangka Belitung ada rumah rakit. Di Lampung ada rumah Numau Sesat. Di Jawa Barat ada Kasepuhan. Di Banten ada rumah Baduy. Di Jakarta ada rumah Kebaya. Di Jawa Tengah ada rumah Joglo. Di DIY juga rumah Joglo. Di Jawa Timur ada rumah Joglo Sinom. Di Kalimantan Barat rumah Panjang. Kalimantan Tengah rumah Betang. Di Kalimantan Tenggara ada Baloi. Di Kalimantan Timur ada rumah Lamin. Di Kalimantan Selatan ada rumah Banjar. Di Bali ada Gapura Candi Bentar. Di Sulawesi Utara ada rumah Pewaris. Di Gorontalo ada rumah Dolupa. Di Sulawesi Tengah ada rumah Tambi. Di Sulawesi Barat ada rumah Mandar. Sulawesi Selatan ada rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara ada rumah Buton. Di Nusa Tenggara Barat ada Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur ada Sau Atamosa Lakitana. Di Maluku Utara ada Baileo. Di Maluku sama, yaitu Baileo. Di Papua Barat ada rumah Honai. Di Papua juga rumah Honai. Ayo, kita coba menebak asalnya dari mana. Aku berbentuk limas. Aku berbentuk panggung. Arsitek bangunanku lebih sederhana dan ukurannya tidak terlalu besar. Aku memiliki teras di bagian depan dan samping. Aku memiliki ruang kecil di bagian tengah. Dari manakah asal daerahku? Ya, betul sekali. Ini adalah rumah limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, aku terbuat dari kayu. Atapku berasal dari ilalang. Dindingku terbuat dari bambu. Aku berbentuk panggung dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter. Apakah nama rumah adat tersebut? Ya, betul sekali. Ini adalah rumah Baduy yang berasal dari Banten. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan ini
digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lental. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Apa sajakah pengetahuan baru yang kalian dapatkan? Nah, berdasarkan bacaan yang telah kita baca barusan, kita bisa mendapatkan informasi penting yang ada pada bacaan Rumah Adat Manggarai. Nah, mungkin informasi penting yang bisa kalian dapat dari teks bacaan barusan, yaitu yang pertama, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Kampung Wairebo memiliki 7 rumah adat Manggarai. Yang ketiga, rumah adat Gendang biasa disebut Baruniang. Yang keempat, rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter, berdinding kayu atau bambu dan beratap ijuk. Serta yang kelima, Baruniang terdiri atas 5 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, selamat, kalian sudah menyelesaikan bahan ajar hari ini. Kalian sudah mempelajari tentang sikap dalam keragaman, dampak adanya keragaman, pengetahuan baru tentang rumah adat, serta rumah adat di Indonesia. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Bu Nafi harap kalian bisa menangkap materi yang Bu Nafi sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik serta evaluasi. Semoga bermanfaat. Bu Nafi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.